prajurit, ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku, rajin berdoa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Peristiwa ini penting bagi kehidupan iman kita, di mana kehadiran Yesus Kristus adalah sebuah wujud solidaritas Tuhan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam perayaan Natal tahun ini, kita diajak untuk kembali meneladani Tuhan Allah yang solider, penuh kasih, peduli di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita semua. Karena itu, marilah kita hayati perayaan Natal di tahun 2020 ini sebagai panggilan untuk mewujudkan solidaritas kepada sesama kita yang menderita dan membutuhkan pertolongan kita. Saya, Pendeta Stevi Christian Rumere, menyampaikan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
apakah mungkin ada harapan untuk pemulihan bagi dunia? Percaya, bukan hanya sekedar kata dan narasi semata. Lihatlah bagaimana karya pemulihan Tuhan itu digenapi melalui anak yang terjanjikan. Ia lahir di Bethlehem. Mereka akan menamakannya Immanuel. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang mengandung itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Tolonglah aku hendak beristirahat sebentar. Duduklah di sini, Maria. Ya Tuhan, ini mungkin saatnya Maria untuk melahirkan. Tenang dulu, Maria. Yusuf, pergilah mencari penginapan untuk kita. Aku akan menunggu di sini. Sepertinya aku akan segera melahirkan. Cepatlah, Yusuf. Akan kuusahakan, Maria. Kiranya Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Cepatlah, Yusuf. Salam sejahtera, saudaraku Yafet. Salam juga bagimu, Yusuf. Ada apa? Begini Yafet, aku sedang bersama istriku yang sedang mengandung dan aku sedang membutuhkan tumpangan. Yusuf, sebenarnya aku ingin membantumu. Tapi tempat ini sangat penuh. Banyak penduduk datang dari jauh untuk perpindahan. Di sini juga terdapat 3 orang tua dan 1 bayi. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Baiklah, kalau begitu saudaraku Yafet, aku akan mencari ke tempat saudara-saudaraku yang lain. Salam sejahtera bagimu. Tapi tunggu Yusuf. Cobalah kau ke tempat Ruben anak Yubal. Oh, iya. Bukankah dia masih saudara dari istrimu? Iya. Salam sejahtera bagimu dan Maria. Salam sejahtera bagimu. Salam sejahtera saudaraku Ruben. Salam sejahtera juga bagimu, Yusuf. Silakan. Ada apa, Yusuf? Jadi begini saudaraku, aku sedang bersama istriku Maria yang sedang mengandung dan dia akan segera melahirkan dan aku sangat membutuhkan tumpangan. Wah, bagaimana ya Yusuf?
Penginapanku sangat ramai juga, penuh. Hanya saja, coba saya panggilkan istri saya dulu. Mungkin ada tempat. Baiklah, saudara. Rachel. Rachel. Ada apa, Ruben? Saudaramu. Hei Yusuf, bagaimana kabar Maria? Salam sejahtera bagimu Rahel, itulah dia. Aku sedang bersama Maria istriku yang akan segera melahirkan dan aku sangat membutuhkan tumpangan. Kalau begitu, cepatlah bawa kemari Yusuf, Maria. Rachel. Mau ditempatkan di mana? Kita kan sudah penuh semua tempatnya. Bukankah ada bekas kandang ternak yang sudah kamu bersihkan? Buat kamar anak-anak nantinya, mungkin di sana bisa, walaupun sangat sederhana. Oh iya Yusuf, segera bawa kemari Maria. Terima kasih saudaraku, diberkatilah kalian berdua. Rachel, sepertinya Maria datang. Mari Maria, kami bantu. Silakan Yusuf. Duduklah sini. Terima kasih saudaraku. Tidak adanya. Tuhan penyelamat kita. Itulah namanya. Yesua. Artinya Tuhan kita. Tuhan yang ada di tengah-tengah umatnya, Immanuel. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menolong kami. Anak ini akan kami rawat dengan segenap kemampuan kami. Tolong mampukanlah kami ya Tuhan. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang dunia ini sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Muliakanlah
Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun panjenengan berada, mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah malam Natal pada saat ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, serta memelihara dan menyelamatkan ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui kesaksian Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 3 yang demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita mengawali ibadah malam Natal hari ini. Mari bersama kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian rohani dengan judul Yesus Terang Dunia. Engkau yang termulia, mari datang sujud dan sembah Dia. Oh Yesus, Kaulah terang dunia. Yesus datang dengan sederhana, Yesus lahir bukan di istana, tapi hanya di
Yesus, Kaulah yang termulia, Yesus, Kau anak domba Allah. Seluruh bangsa tunduk menyembah Yesus kini dan selamanya. Yesus datang dengan sederhana, Yesus lahir bukan di istana, tapi hanya di dalam kandang hina. Oh Yesus, Kaulah terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam Natal yang kita rayakan hari ini adalah peristiwa yang bersejarah bagi kehidupan iman kita. Tetapi entah suasana apa yang kita bangun dalam perayaan ini. Lebih banyak waktu dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri menghayati kelahiran Tuhan Yesus, ataukah kita sibuk mempersiapkan seremoninya? Kita tahu bahwa Yesus lahir dalam kesederhanaan, bahkan kehinaan demi membela mereka yang selama ini disisihkan, tidak punya harapan, yang berjalan dalam kegelapan, atau bahkan mereka yang merasa ditinggalkan Tuhan. Jika Tuhan yang kita kenang kelahirannya seperti itu, tentu kita pun diundang untuk kembali menghayati keberpihakan kita, keberpihakan gereja terhadap keadaan-keadaan yang penuh dengan kelemahan itu. Namun mari kita melihat keberadaan diri kita dalam kenyataan keseharian kita. Tentu kalau kita jujur, kita melihat keberadaan diri kita yang belum bisa benar-benar melakukannya. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mohon pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah sukacita Natal yang boleh kami hayati bersama pada malam hari ini Tuhan, yang kami bangun bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami oleh karena ketidakmampuan kami untuk menghayati, memberlakukan teladan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi, namun kehidupan kami menumbuhkan hidup yang membenci. Engkau meneladankan kepada kami untuk saling menolong, tetapi sedikit pun tidak ada belas kasihan dalam kehidupan kami ketika kami melihat sesama kami yang mengalami penderitaan dalam kehidupan. Sungguh Tuhan, kami merasa malu sebagai umat-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau kuduskan di dalam gereja Tuhan. Kami sungguh belum mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami memberanikan diri bersujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan.
agar Tuhan berkenan melayakkan kami, mengampuni setiap kami dari salah dosa kami, sehingga kami layak untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Terlebih kami layak untuk bersama-sama bersuka cita menyongsong kehadiran Sang Raja kami, menyongsong kehadiran Sang Juru Selamat kami di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya dan kami meyakini bahwa Engkau berkenan mengampuni setiap kami dan mentahirkan kami, seraya menolong kami untuk kami memperbaharui diri kami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk selanjutnya kami pun akan masuk di dalam ibadah malam Natal ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Sehingga jalannya ibadah kami boleh turut dengan rencana-rencana kami, dan tentunya semua juga seturut dengan rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengundang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita tahu Tuhan Allah kita adalah Allah yang pengasih, Allah yang pemurah dan senantiasa mengampuni bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapannya. Berita anugerah bagi dunia karena kelahiran Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat sejati, sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 yang demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah untuk kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kawan-kawan, malam ini sangat dingin ya. Nathan, disinilah, duduk bersama kami di dekat perapian. Marilah kita menghangatkan diri bersama-sama. Dengar berita akhir ini? Berita apa? Ada pajak baru yang diturunkan untuk orang Roma kepada kita. Belum selesai bayar yang ini, keluar lagi dan ini dan itu. Sudahlah. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Asalkan kita percaya kita akan dimampukan melewati hidup ini dengan baik. Asal diberi umur yang panjang, diberi akal sehat, itu sudah cukup. Dan jangan lupa juga kita berdoa supaya domba-domba kita yang nakal tidak lari dan dicuri sama orang lain. Iya, supaya tuan-tuan kita tidak potong upah kita. Hahaha. Semua kita akan dapatkan, asalkan kita percaya. Kawan-kawan, malam ini sudah malam. Marilah kita tidur. Tuhan kiranya datanglah.
Maranatha. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita mohon pertolongan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan sabda firman-Mu Tuhan, yang kami yakini bahwa firman-Mu sumber kekuatan kami, firman-Mu merupakan penuntun kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Terlebih firman-Mu menjadi sumber kekuatan kami untuk menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kuasai kami dengan roh hikmat Tuhan, agar ketika kami membaca kami mengerti, terlebih ketika kami mengerti dan memahami firman-Mu, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah hikmat dari Tuhan menguasai, sehingga yang paling keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kehendak Tuhan. Berfirman atas kami Bapa, kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah malam Natal pada saat ini, kita bersama-sama akan menggumulkan satu perikop pembacaan firman Tuhan dari kesaksian Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi saya akan mengutip beberapa ayat untuk kita baca di saat ini. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 20, saya akan khusus membaca ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Demikianlah sabda Tuhan. Tentu yang berbahagia kita yang mau memelihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, shalom. Damai sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar panjenengan? Ya, saya tetap berharap dan berdoa supaya kita semuanya diberi kesehatan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang mengasihi Tuhan, suasana malam Natal saat ini terasa sangat berbeda dari perayaan-perayaan ibadah malam Natal sebelumnya tentunya. Tapi memang kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi, kenyataannya setiap tahun dalam peringatan malam Natal atau dalam perayaan-perayaan Natal itu tentu berbeda. Kita bisa melihat setiap tahunnya panitia berusaha menyajikan suasana perayaan Natal yang berbeda-beda. Mulai dari konsep acaranya, mulai dari dekorasinya, mulai dari ya mungkin rangkaian-rangkaian acara yang disiapkan oleh panitia itu jelas berbeda-beda. Dari yang paling sederhana sampai dengan persiapan yang sangat-sangat mewah. Dari tahun ke tahun biasanya berbeda-beda. Ya alasannya sederhana, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan paling tidak ya harus berbeda dari tahun ke tahun. Nah ibu bapak, tidak hanya dalam sisi seremoni atau dalam perayaan-perayaan ibadah kita. Dalam kehidupan kita pun kita juga mungkin merasakan perbedaan suasana dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita bersama-sama merayakan
atau memperingati malam Natal. Salah satunya mungkin di Natal tahun ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, panjenengan tidak sendiri lagi. Kalau dulu ke gereja mengikuti ibadah malam Natal sendirian, masih jomblo. Sekarang sudah ada pendampingnya. Sudah tidak jomblo lagi. Bahkan yang punya pasangan, yang sudah menikah, tidak hanya berdua tetapi sudah punya momongan. Nah, ada lagi perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kita dari suasana Natal sebelumnya ketika kita berada dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah memiliki tempat tinggal baru, di tahun yang lalu masih belum, atau mungkin waktu dalam perayaan Natal, peringatan ibadah Natal, pada waktu itu kita berdoa, Tuhan semoga tahun depan saya sudah memiliki rumah baru. Nah, mungkin hari ini sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, perbedaan lagi mungkin juga panjenengan memiliki pekerjaan baru, jabatan-jabatan baru dalam kehidupan panjenengan, dan itu tentu mempengaruhi suasana hati, suasana perayaan peringatan ibadah malam Natal. Nah, Ibu Bapak, atau mungkin sebaliknya ya, dalam kehidupan kita pun juga merasakan suasana Natal tahun ini berbeda. Ketika ada ya seorang dari anggota keluarga harus berpulang kepada Tuhan. Nah, tentu suasananya akan berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, di mana kita bisa menyelenggarakan bersama-sama dengan mereka yang kita kasihi. Belum lagi juga kalau ada di antara kita dalam tahun-tahun ini atau di Natal tahun ini merasakan suasana karena kita mengalami kebangkrutan dalam usaha, atau kita kehilangan pekerjaan, dan atau setiap kita di suasana Natal kali ini sedang berjuang dengan sakit penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, tentu suasana dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu memiliki suasana yang berbeda. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, benar jika Natal di tahun ini juga nuansanya, suasananya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi di tengah-tengah perayaan Natal di tahun 2020 ini kita merayakan Natal bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dunia ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu suasana perayaan Natal kita itu akan memiliki suasana yang berbeda. Natal yang kita lakukan di tahun 2020 ini kita lakukan di tengah-tengah keterbatasan kita. Di tengah-tengah kesedihan kita. Di tengah-tengah keprihatinan kita oleh karena pandemi dan dampak-dampaknya yang dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Lalu, apakah di tengah-tengah suasana yang semacam ini, di tengah-tengah keadaan yang semacam ini kemudian kita menjadi ngelokro? Kemudian kita menjadi kehilangan semangat? Saya kira tidak. Justru di tengah-tengah keterbatasan kita ini kita diajak untuk kreatif. Kita diajak untuk kembali mencari dan menemukan makna hidup kita. Dan mencari kehendak Tuhan Allah di dalam setiap keterbatasan, di dalam setiap kesedihan, di dalam setiap keprihatinan kita. Nah, karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita termasuk juga tadi peragaan dari fragmen yang sudah kita saksikan bersama, menunjukkan bahwa dalam keterbatasan-keterbatasan, dalam kelemahan-kelemahan, dalam penderitaan-penderitaan dan keprihatinan, Tuhan menyatakan kuasa dan karyanya. Mari bersama-sama kita melihat dan merenungkannya. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 20. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas adalah bagian dari Injil Sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi Injil Lukas berbeda dengan dua Injil Sinoptik lainnya, yaitu Injil Matius dan Markus.
Injil Lukas nampaknya memberi porsi yang lebih banyak, memberi perhatian khusus, secara khusus ketika Injil Lukas menceritakan, menarasikan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Injil Lukas mencatat dan memberikan perhatian khusus kepada golongan-golongan atau kepada kelompok-kelompok yang saya katakan di sini sebagai wong cilik. Kelompok-kelompok wong cilik. Nah, yang mana istilah wong cilik itu biasanya identik dengan masyarakat kelas bawah. Wong cilik itu identik dengan orang-orang miskin. Wong cilik itu identik dengan rakyat jelata. Bukan berarti wong cilik itu yang kurus, kering, ngoten boten. Tetapi dalam perspektif ini, wong cilik, perhatian Lukas itu ditujukan kepada mereka, golongan-golongan kelas bawah, mereka kelompok-kelompok rakyat jelata. Nah, itulah mengapa Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas menarasikan kisah kelahiran Tuhan Yesus itu dengan perspektif yang seperti itu. Hal itu yang membedakan dari perspektif tulisan-tulisan dari Injil sinoptik lainnya. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama dari kisah yang dituturkan oleh Injil Lukas kepada kita. Narasi tentang kelahiran Tuhan Yesus bagaimana tertuang dalam bacaan kita. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus, menurut gambaran narasi Injil Lukas, Tuhan Yesus itu dilahirkan di sebuah kandang. Jelas, dia dilahirkan di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Ibu Bapak, terjemahan LAI terkait dengan palungan. Kita tahu palungan itu adalah tempat untuk tempat makannya hewan atau ternak. Kalau punya kambing itu tempat makannya kambing. Berarti itu menunjukkan bahwa tempat di mana Tuhan Yesus lahir itu adalah tempat di mana hewan-hewan itu tinggal, hewan-hewan itu makan. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa Lukas menggambarkan kelahiran Tuhan Yesus itu dalam sebuah kandang. Lukas ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah kelompok orang yang yaitu tadi, yang dikatakan sebagai wong cilik itu tadi. Gambaran sederhana, gambaran dalam keprihatinan. Kalau kita sekarang merasakan bagaimana mungkin seorang raja, bagaimana mungkin seorang yang dikaruniakan oleh Tuhan itu lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana semacam itu. Tetapi itulah gambaran yang disampaikan Lukas kepada kita. Di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan dalam sebuah kandang yang hina, kandang yang sangat memprihatinkan, yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali manusia. Tetapi realitas sosial pada waktu itu mengatakan demikian, Ibu Bapak. Bahwa memang orang-orang miskin, orang-orang lemah, wong cilik itu seringkali tidak mendapatkan tempat di dalam kehidupan masyarakat. Itu realitas sosial yang terjadi di dalam konteks masyarakat Injil Lukas pada waktu itu. Apalagi ketika waktu itu Yerusalem sedang banyak orang dari luar negeri untuk berbondong-bondong melakukan sensus. Tentu mereka yang memiliki penginapan akan menjadikan momen itu untuk meraup keuntungan dengan menyewakan rumahnya, menyewakan penginapan-penginapannya. Tetapi naas bagi orang yang kecil, bagi wong cilik, seperti Maria dan Yusuf. Tidak ada tempat bagi mereka. Hal yang kedua, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas menggambarkan kelahiran Tuhan Yesus yang sangat memprioritaskan, yang sangat fokus, dan memiliki porsi yang lebih kepada wong cilik, digambarkan dari ketaatan wong cilik kepada pemerintah. Yusuf dan Maria jauh-jauh dari Nazaret di wilayah provinsi Galilea pergi ke Yerusalem.
Kurang lebih jaraknya itu sekitar 150 km. Dari Nazaret menuju ke Yerusalem. Ibu bapak, kalau 150 km kira-kira perjalanan sini Surabaya, Malang kurang lebihnya. Kurang lebihnya seperti itu. Tetapi jangan kita membayangkan perjalanannya sama seperti kita dari Surabaya pergi ke Malang saat ini. Lewat jalan tol 2 jam saja sudah sampai di Malang. Tetapi perjalanan Maria dan Yusuf dari Nazaret menuju ke Yerusalem itu tentu melewati berbagai macam jalan yang tidak mudah untuk dilewati. Belum ada jalan tol. Apalagi Yusuf dan Maria tergolong wong cilik. Mereka tidak punya kereta kuda. Yang memungkinkan dilakukan mereka adalah berjalan kaki atau kalau paling mewah mereka menaiki keledai. Tetapi ketaatan wong cilik ini kepada pemerintah sungguh sangat luar biasa. Yusuf, Maria, walaupun Maria itu sudah sedang mengandung, rela berjalan kaki dari Nazaret sejauh 150 km kurang lebihnya menuju Yerusalem untuk memenuhi aturan anjuran dari pemerintah pada waktu itu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, nah di dalam ketaatan orang tuanya inilah memenuhi pemerintah, memenuhi aturan pemerintah, Tuhan Yesus dilahirkan. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu sejatinya juga tidak lepas dari sebuah kebijakan pemerintah. Mungkin kalau pada waktu itu Kaisar Agustus tidak membuat surat untuk mengadakan sensus, Tuhan Yesus bisa saja lahirnya di Nazaret, bukan di Bethlehem. Mungkin Tuhan Yesus tidak lahir di kandang tetapi di rumahnya, di kasur yang empuk. Nah, apa artinya ini Ibu Bapak? Hal ini menandakan bahwa hidup dalam iman sejatinya juga tidak lepas dari kehidupan dunia ini. Saya menggambarkan proses kelahiran Tuhan Yesus itu adalah proses ilahi. Sementara kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan duniawi. Tetapi melalui pemberitaan ini kita diajak untuk melihat bahwa orang beriman yang ilahi itu dalam kehidupan kita. Kehidupan beriman itu tidak boleh melepaskan diri dari realitas dunia ini. Artinya memang iman itu harus diwujud nyatakan dalam kehidupan di dunia ini. Meskipun seringkali dalam kehidupan kita menjumpai ada orang yang sangat mengedepankan imannya. Ibaratnya kalau dia hidup itu hanya melihat Tuhan saja. Melihat ke atas saja. Melihat berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan. Tetapi dia tidak mau melihat realita dunia di sekelilingnya. Hubungan iman dan dunia ini sejatinya mengajarkan kepekaan pada kita di mana Tuhan Yesus pun dalam peristiwa itu sudah membangun hubungan dengan Tuhan, dengan yang ilahi itu, dengan realitas sosial yang ada di sekitarnya. Itu yang kedua, ketaatan wong cilik menjadi tanda bahwa iman itu juga harus terwujud di dalam kehidupan nyata di dunia ini. Kemudian yang berikutnya, Injil Lukas menarasikan kelahiran Tuhan Yesus dengan perspektif pembelaannya kepada wong cilik digambarkan bagaimana gembala-gembala menerima berita sukacita itu. Dalam narasi Injil Lukas, Ibu Bapak, yang mendapatkan berita pertama atas kelahiran Sang Mesias itu adalah gembala-gembala. Dia bukan berada di kota. Dia tidak berada di tempat metropolitan. Tetapi gembala itu berada di padang. Menurut Injil Lukas, penulis Injil Lukas mengatakan bahwa berita sukacita ini tidak hanya didengar oleh orang-orang di kota. Tetapi berita sukacita ini justru malah muncul dari pinggiran kota, bahkan di luar kota. Di daerah padang. Nah, Ibu Bapak, keberpihakan penulis Injil Lukas kepada
golongan atau kelompok wong cilik ini. Terlihat jelas dari gambaran ini. Gembala-gembala itu adalah kelompok masyarakat yang kelas bawah. Mereka hanya menggembalakan, bahkan itu bukan domba-domba miliknya. Tentu mereka punya majikan dalam kehidupan. Tetapi dengan melihat kenyataan mereka mendapat berita sukacita itu menunjukkan pada kita betapa Allah memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dikatakan sebagai kaum bawah ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba memahami apa yang dimaksudkan penulis Injil Lukas ini kepada kita. Dengan menarasikan teks semacam itu, penulis Injil Lukas ingin mengatakan kepada pembacanya bahwa yang rendah, yang lemah, yang miskin, bahkan yang pada saat itu tidak dianggap oleh masyarakat, ternyata mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karya-karyanya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dengan menarasikan teks semacam itu, Injil Lukas ingin mengatakan kepada pembacanya pada waktu itu, bagaimana Allah bersolider. Allah turut merasakan, Allah membela keberpihakan Allah terhadap mereka yang lemah dan mereka yang tertindas. Karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah makna gambaran dari narasi Injil Lukas. Kenapa Injil Lukas benar-benar berfokus secara khusus kepada kelompok-kelompok yang miskin, yang rendah, yang lemah itu. Hal yang berikutnya, Ibu Bapak, di dalam teks kita ini kita menemukan satu hal yang menarik. Sebagai bagian juga dalam pesan Natal pada saat ini, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu mempersekutukan yang terpisah. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu mempersekutukan mereka yang terpisah. Dikatakan di situ Tuhan Yesus itu atau kedua orang tuanya Maria dan Yusuf dari Nazaret. Kemudian berada di Bethlehem. Ibu Bapak, sepanjang sejarah orang-orang di wilayah Galilea dengan orang-orang yang berada di wilayah Yudea, mereka tidak saling bertegur sapa. Orang-orang di Yudea mengatakan bahwa orang-orang Nazaret, orang-orang Galilea itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah kelompok-kelompok orang yang tidak patut untuk dijadikan teman dalam kehidupan. Nah, ini tidak lepas dari peristiwa perpecahan dua kerajaan. Kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir di kandang di Bethlehem, menyatukan dua hal yang terpisah. Dari Nazaret dan dari Yudea, dari Bethlehem. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Natal hari ini mengajak kita untuk meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Allah menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita, itu wujud nyata solidaritas Tuhan Allah kepada mereka, kepada orang-orang, kepada manusia di dunia ini. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini sebenarnya adalah wujud nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Nah, karena itu Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk meneladani Kristus, menjadi saksi Kristus yang solider, yang peduli khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Terutama juga akibat dan dampak-dampak yang diakibatkan COVID-19. Ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Baik itu perhatian kita, baik itu dukungan kita,
Karena Kristus hadir di dunia ini, membela mereka, bersolider kepada mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Karena itu ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat pesan firman Tuhan hari ini. Jikalau hari ini panjenengan, saya merasakan ada penderitaan, ada kelemahan, ada kesedihan, ada keterpurukan, ingatlah, Tuhan juga berkarya kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang sedang mengalami keterpurukan. Mari kita ingat juga apa yang dilakukan Tuhan kepada para gembala. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan memberikan berita sukacita kepada gembala, sejatinya itu menggambarkan keberpihakan Tuhan Allah kepada setiap kita yang mengalami kelemahan di dalam kehidupan kita. Karena itu, janganlah kehilangan harapan ketika keterpurukan menimpa kita. Tetapi senantiasa bersyukur dan berharap bahwa pertolongan Tuhan melalui kehadiran Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Nah, untuk melengkapi karya Tuhan itu, ibu bapak, dalam kehidupan umat, dalam kehidupan kita, Tuhan tidak hanya memberikan segala hal yang membawa kelemahan dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin di antara kita ada yang juga merasakan Natal ini penuh dengan sukacita. Karena berbagai macam hal yang sudah kita terima. Karena itu mari kita meneladani Yesus Kristus yang solider kepada mereka yang menderita. Demikian pun kita melakukannya sama seperti yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kehidupan kita mampu menghayati kehidupan yang meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Perayaan Natal kita, peringatan kelahiran Kristus Yesus, bukan hanya sekedar perayaan semata, tetapi mari kita berkomitmen untuk mau peduli, untuk mau menolong, untuk mau solider kepada sesama kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu
kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yunus, Amos, apakah kalian apa yang baru saja kita lihat tadi? Ya, sungguh luar biasa. Bukan hanya bala tentara surga saja, tapi juga berita keselamatan. Ayo teman-teman, kita ke Bethlehem, kota Daud. Kita lihat terjanji itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1:79. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Sang Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem. Di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Hanya dengan terang kita menjadi berbeda. Kita adalah lilin nata yang tak boleh padam karena malam. Mari kita nyalakan api cinta Kristus sambil mengingat terang yang sesungguhnya sedang datang dalam dunia. Jemaat diundang untuk berdiri, dan yang di rumah semua diharapkan untuk menyalakan lilin. Kita nyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya Dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tidur tenang.
Tuhannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurian dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih cinta kasih kekal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan di palungan sederhana. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita mempersembahkan Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 109 bait yang pertama sampai yang ketiga. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji sembah syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi, Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang perayaan sekaligus ibadah malam Natal saat ini. Kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan, kami diperkenankan untuk bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui pujian-pujian kami, melalui talenta-talenta kami terlebih, melalui persembahan syukur yang boleh kami himpun dan kami satukan bersama. Mari Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan ini yang kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini layak dijadikan sebagai sarana untuk pelayanan demi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami pun percaya dan meyakini bahwa Engkau akan terus memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih Bapa, mampukan setiap kami untuk terus menjalani kehidupan kami, mengusahakan setiap berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab di dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur berterima kasih Tuhan, Engkau telah berpesan pada kami melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Sempurnakan firman yang telah kami dengar dan gumuli bersama, sehingga firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, terlebih melalui pesan Natal yang kami terima hari ini, menjadi semangat kami, menjadi sumber kekuatan kami untuk kami menjalani hari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang Engkau taburkan, yang telah kami dengar dan kami rasakan bersama. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing yang pada malam hari ini menyatukan hati di dalam ibadah malam Natal bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, jika di malam hari ini kami Engkau beri kesempatan untuk menaikkan syafaat kami. Kami rindu mengingat keberadaan dan situasi di lingkungan sekitar kami. Situasi di tengah-tengah masa pandemi yang kami alami Tuhan, di mana kami harus merayakan malam Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami melakukan perayaan dan peringatan kelahiran Tuhan dengan penuh keprihatinan oleh karena pandemi dan dampaknya yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Karena itu izinkan kami Bapa, seluruh umat Tuhan, di momen yang berbahagia ini kami naikkan permohonan kami. Tuhan berkenan melawat kehidupan kami. Tuhan berkenan untuk menolong kami, memampukan kami bertahan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dan biarlah Tuhan pun berkenan untuk mengangkat sekaligus juga membawa kami keluar dari kungkungan pandemi ini. Kami berdoa Bapa, untuk setiap kami di tengah-tengah pandemi ini yang sungguh-sungguh merasakan dampaknya. Siapapun di antara kami Bapa, kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami dimampukan untuk bertahan, terlebih untuk keluar dari pergumulan dan dampak akibat pandemi COVID-19. Berkati keluarga-keluarga yang saat ini mengalami kesusahan. Berkati keluarga-keluarga yang saat ini mengalami kedukaan oleh karena Tuhan berkenan memanggil anggota keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan di dalam kehidupan. Terlebih kami serahkan juga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang Engkau percaya Tuhan, untuk terlibat di dalam penanganan COVID-19. Berkati mereka dengan semangat, berkati mereka dengan roh tanggung jawab, terlebih berkati mereka dengan hati yang melayani,
sesamanya. Agar dengan kesungguhan saudara-saudara kami ini, dengan semangat saudara-saudara kami ini, COVID-19 dapat teratasi. Dan pada akhirnya saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan perawatan medis dapat dilakukan, dapat ditangani pun dengan baik. Terima kasih Bapa, jika di malam hari ini kami pun mengingat keberadaan bangsa negara kami Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati para pemimpin kami, memberikan mereka roh kesatuan hati, memberikan mereka kebijaksanaan, agar mereka mampu memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Pun kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal dimanapun diselenggarakan. Mari Tuhan berkenan hadir, memberkati, sehingga jalannya perayaan Natal di tahun 2020 ini, apapun bentuknya, dapat berjalan dengan baik, terutama untuk warga jemaat dapat menghayati makna kehadiran Kristus Yesus Tuhan kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, ajar setiap kami untuk juga memiliki hati yang melayani dalam kehidupan kami, kepekaan hati, agar kami pun dimampukan menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Akhirnya kami pun akan mengakhiri rangkaian ibadah malam Natal ini Tuhan. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, seraya memohon kiranya Tuhan memampukan kami, mengiring dan membimbing kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah dianugerahkan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat semuanya untuk berdiri. Saudara-saudaraku, dunia kita membutuhkan karya nyata kita. Marilah kita undur dari ibadah saat ini dengan terang yang bercahaya. Terang yang menandakan sang terang yang telah datang itu. Sebab dunia yang akan kita masuki adalah dunia yang masih dilimputi kegelapan. Marilah kita nyatakan tekad dalam diri kita dengan penuh kesungguhan untuk berbagi terang kepada mereka yang membutuhkan sebagai pribadi. Demikian pun juga keluarga maupun gereja. Kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 101, bait yang pertama dan ketiga, Alam Raya Berkumandang. Berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Selamat itu berita lagunya, puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai dan terimalah berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Aku anak EKJW, ladang bagi semua.